Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pandemi COVID-19 memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor ekonomi, salah satunya adalah arus barang di pelabuhan. Pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang sering dilakukan saat masa pandemi COVID-19. Alasannya tidak lain adalah untuk mengendalikan sebaran kasus positif COVID-19. Kondisi ini juga diterapkan di banyak pelabuhan di Indonesia. Menurunnya aktivitas industri dan manufaktur mempengaruhi jumlah arus barang di pelabuhan. Menurut data dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo 2, aktivitas arus kontainer mengalami penurunan sebanyak 8,3% pada bulan Juni 2020. Namun catatan ini relatif lebih baik dibandingkan aktivitas arus kontainer pada bulan Mei. Saat itu arus barang mengalami penurunan 11%, namun pada bulan Juni terjadi sedikit kenaikan. Mengakali ini, Pelindo 2 memberlakukan keringanan terbatas terhadap biaya layanan peti kemas. Relaksasi ini diberikan selama masa pandemi COVID-19 untuk meringankan para pengguna jasa, khususnya para pemilik atau pengelola peti kemas. Relaksasi ini merupakan tindak lanjut dari permintaan dunia usaha yang mengharapkan keringanan biaya jasa ke pelabuhan selama masa pandemi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pelaku dunia usaha logistik untuk keberlanjutan bisnisnya. Strategi apa lagi yang akan diterapkan Pelindo 2 saat pandemi COVID-19? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai adaptasi Pelindo 2 di tengah pandemi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Arief Suhartono, Direktur Utama PT Pelindo 2 Persero. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Pak Arief? Alhamdulillah, Ya. baik, luar biasa. Baik, semoga kita sehat selalu ya, Pak Arief. Iya, baik. Pak Arief, bicara mengenai pengaruh dari pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan dampak yang luar biasa dan cukup signifikan kepada berbagai macam sektor bisnis dan juga ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kepelabuhanan. Bagaimana sebetulnya operasional dan juga kinerja dari IPC selama pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sampai dengan semester 1, aktivitas kegiatan di pelabuhan memang terdampak akibat COVID-19, tapi mungkin di-compare dengan industri yang lain tidak terlalu tidak terlalu dalam, di mana kami sampai dengan semester 1 turun sekitar 7, something, yang artinya masih cukup cukup bagus dibanding mungkin dengan industri lain yang bukan 7, something turunnya, tapi tinggal 7, something. Ini jadi mungkin ada sedikit berbeda. Namun kalau kita lihat sampai dengan bulan Agustus, memang ada perbaikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi yang paling dalam adalah kita kena hit itu dari sekitar bulan Juni, karena di situ kombinasi antara COVID dan juga Lebaran. Sedangkan bulan Juli sudah ada penaikan dan Agustus sudah ada penaikan. Jadi mungkin sampai dengan akhir tahun kelihatan mungkin di-compare dengan 2019 mungkin sekitar turun ya sekitar 10%-an. Baik, apa yang kemudian akan dilakukan untuk menahan prediksi tadi agar kemudian secara koreksi tidak terlalu banyak lah ya. Sebelum kita membahas itu ada tentu saja hal yang kemudian cukup menarik juga, bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 juga ini mempengaruhi terhadap arus peti kemas yang mengalami penurunan. Ya. Menurut findings ataupun penemuan dari IPC sendiri, apa penyebabnya, Pak Arief? Kalau untuk peti kemas, ini kan kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Kita lihat sendiri khususnya di IPC itu kan untuk peti kemas mostly itu kan ekspor impor, di mana banyak negara juga melakukan lockdown. Artinya aktivitas industri di negara tujuannya juga terhenti juga. Dan untuk domestik ada PSBB, dan artinya aktivitas perekonomian di Indonesia juga agak sedikit terhambat. Itulah penyebab kenapa arus peti kemas yang melewati pelabuhan juga agak turun. Baik, ya Pak Arief, satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana secara keseluruhan IPC ini membukukan pendapatan yang cukup stabil selama periode semester 1 tahun 2020. Apa yang sebetulnya membuat pendapatan perusahaan cukup stabil terjaga pada saat kondisi cukup sulit saat ini?
Jadi kalau sampai dengan semester 1 seperti yang saya sampaikan, traffic itu sekitar 7, sekian turun. Tapi pendapatan mungkin tidak terlalu dalam seperti itu. Karena apa? Salah satu adalah masalah currency. Di mana pada saat akhir tahun 2019 itu kurs dolar itu kalau nggak salah sekitar 13.900-an. Dan sampai dengan akhir bulan Juni 2020 itu kursnya agak sedikit melemah, sekitar 14.500-an lah. Itu artinya dari sisi rupiah kita mungkin agak sedikit tertolong akibat pelemahan kurs rupiah tersebut. Dan juga di beberapa anak perusahaan mencoba untuk mendapatkan kegiatan dari luar pelabuhan. Jadi itulah yang selalu menambah pendapatan di Pelindo 2. Baik, ya. Arif, dari data yang dirilis oleh Pelindo 1 sampai dengan 4 operator pelabuhan di Indonesia secara kumulatif, hanya pelabuhan yang dikelola oleh IPC yang kemudian mengalami penurunan lah ya. Secara kemudian elaboratif begitu, apa yang menyebabkan ini terjadi, Pak Arif? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di Indonesia khusus di Pelindo 2 khususnya Tanjung Priok, ini proporsi peti kemas antara domestik dan internasional itu jadi di Tanjung Priok itu sekitar 7 juta. Internasionalnya itu mungkin sekitar hampir 5 juta. Artinya 5/7 itu mungkin sekitar lebih dari 60%. Hampir 70% itu adalah internasional. Dan di sini seperti saya sampaikan bahwa internasional itu agak terganggu karena memang negara-negara tujuan perdagangan mereka banyak melakukan lockdown. Sedangkan di pelabuhan 134 proporsi antara antara internasional dan domestik itu mungkin lebih gede di domestiknya. Apalagi kalau pelabuhan 1 dan 4 itu saya yakin proporsi internasional sama domestik lebih tinggi domestiknya. Dan kita lihat sendiri di domestik itu aktivitasnya itu di luar Jakarta itu relatif lebih stabil. Baik, apa strategi yang dilakukan oleh IPC untuk meminimalisir dampak dari COVID-19? Seperti Anda tadi sebutkan, ada kegiatan yang kemudian juga dilakukan di luar ke pelabuhanan lah ya. Strategi apa lagi yang untuk tujuannya adalah untuk meminimalisir lah dampak dari pandemi COVID-19? Oke, untuk menjaga buku tentunya yang bisa kita lakukan saat ini yang paling yang paling bisa lakukan adalah under control kita itu adalah masalah cost efficiency. Kita lakukan itu dan kita lakukan perbaikan proses di saat mungkin traffic ada sedikit tertekan, kita perbaiki proses yang ada yang pada akhirnya cost-cost yang harus kita keluarkan dapat kita tekan sehingga bottom line-nya juga masih bisa terjaga. Itu mungkin. Baik, Pak Arif, mengenai tren penurunan arus peti kemas ini diperkirakan masih akan terjadi ke depan. Secara prediksi lah ya hingga akhir tahun, menurut Anda akan berapa besar penurunannya? Jadi yang saya sampaikan tadi adalah sampai dengan bulan Juni itu 7, sekian. Dan yang paling dalam adalah di bulan Juninya karena situ kombinasi antara Lebaran dan COVID. Untuk bulan Juli sudah ada penaikan di compare dengan bulan Juni dan bulan Agustus lebih bagus daripada bulan Juli. Artinya there is a hope. Jadi kelihatannya sampai dengan akhir tahun tidak lebih dari 10% untuk di Pelindo 2. Baik, ya. Pak Arif, semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Oke.